Ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD ke CCHT di Studio Bekam. Jadi di video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang administrasi dan pendataan klien serta wawancara dan pemeriksaan fisik, penjelasan, kesimpulan, dan inform consent. Di video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang persiapan tempat dan alat pada saat melakukan tindakan bekam. Yang perlu diperhatikan dan saya tidak bosan mengingatkan bahwa sterilitas adalah standar mutlak dalam melakukan tindakan bekam untuk menghindari terjadinya kontaminasi kuman. Baiklah, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah tempat tidur. Tempat tidur atau kursi bekam. Jadi ada dua macam ya. Ada yang tempat tidur, bed, ada yang kursi bekam. Jadi tergantung pasiennya dan tergantung keluhannya, pasien nyaman yang mana ketika ingin dibekam. Kalau pasien nyaman duduk ya boleh duduk. Tapi kalau pasien nyamannya tidur ya boleh tidur. Silakan dipilih. Yang kedua, alas, spray, sarung bantal, dan kain duk. Nah, untuk spray dan sarung bantal ini diusahakan satu pasien satu. Jadi tidak boleh bekas. Kadang ada klinik yang mungkin irit ya, atau mungkin yang kurang mengerti juga. Spraynya itu dan sarung bantalnya itu enggak diganti-ganti satu harian gitu, seperti itu. Karena saya sendiri pernah mendapatkan klien dan dia bercerita kepada saya, Pak, saya pernah bekam di sana, katanya. Itu kainnya itu sudah lembab dan bau minyak gitu. Jadi kesimpulannya mungkin si kain spraynya itu tidak diganti dari pagi sampai sore karena dia datang itu sudah siang gitu ya. Dan dia bilang bahwa sebelum dia itu ada seorang laki-laki tua yang bekam di situ gitu. Jadi kesannya dia itu tidak nyaman dengan keadaan bekam di situ. Nah, makanya saya ingatkan di video ini, usahakan bahwa satu spray, satu sarung bantal, satu pasien. Tidak boleh dipakai kembali untuk pasien-pasien berikutnya, apalagi tidak diganti-ganti seharian penuh. Yang ketiga adalah persiapan troli instrumen. Yang keempat adalah set alat bekam yang sudah pasti steril. Yang kelima adalah pen, lancet, dan jarum. Yang keenam, nampan dan baskom untuk menampung alat bekam yang sudah dipakai. Yang ketujuh, nirbeken. Saya biasa pakai nirbeken atau bengkok itu ya. Itu untuk menaruh pen bekam. Jadi biar ada tempat dudukannya pen bekam itu di situ. Kasa steril dan tisu. Nah, ini kasa steril fungsinya adalah untuk membersihkan luka pada kulit pasien. Jadi untuk membersihkan luka itu wajib dengan kasa steril. Sedangkan tisu itu hanya boleh digunakan pada kulit yang tidak luka, atau hanya untuk membersihkan kop bekam yang sudah kotor, yang kena darah, atau untuk membersihkan tangan kita. Jadi jangan sampai tisu ini dipakai untuk membersihkan luka, karena tisu bersifat karsinogenik. Lama-lama digunakan pada luka bisa menyebabkan kanker. Yang kesembilan adalah alkohol untuk membersihkan kulit pasien sebelum dibekam. Kemudian minyak zaitun untuk memperlancar melakukan pijatan atau bekam luncur sebelum melakukan bekam dan perlukaan. Minyak zaitun tadi, terus iodin. Iodin adalah yang dipakai setelah kita melakukan bekam untuk menutup luka. NaCl atau cairan infus itu digunakan untuk membersihkan luka pada pasien bekam. Yang ke-10 adalah sarung tangan. Ini APD ya. Yang ke-10 ini adalah APD. Sarung tangan itu wajib. Jangan sampai kita itu mengabaikan APD kita.
membekam tanpa sarung tangan. Kita kan tidak tahu penularan penyakit itu bisa lewat cairan tubuh atau darah. Terus masker, nah ini juga penting karena untuk menghindari masuknya uap-uap yang mengandung penyakit ya dari tubuh pasien. Terus apron, apron ini untuk melindungi pakaian kita agar tidak terkena langsung seperti minyak atau darah yang memercik ke tubuh kita. Penutup kepala, ya ini juga harus juga ya karena untuk menghindari kotoran dari kepala kita mungkin jatuh ke tubuh pasien atau sebaliknya seperti itu. Kacamata dan sendal kodok. Sendal kodok ini sendal yang dipakai pada saat melakukan operasi karena memang bekam ini juga termasuk dari bagian operasi ringan ya, bedah minor, ya memang harus seperti itu standarnya. Kemudian tempat sampah tertutup. Jadi tempat sampah tertutup ini digunakan untuk menghindari terjadinya misalnya laler masuk gitu ya, nempel ke tempat bekam kita, ke tempat sampah yang terbuka, kemudian dia terbang hinggap ke makanan, akhirnya menjadi penularan penyakit lewat laler seperti itu. Mungkin sekian dulu video yang saya bisa jelaskan tentang tempat dan alat persiapan untuk melakukan bekam. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dari saya, Hermansa AMD Cup CCHT di Studio Bekam.